apa kabar hari ini? Pak Heri percaya semua pasti luar biasa, bukan? Ya, puji Tuhan. Hari ini hari istimewa buat kita semua. Dan Pak Heri percaya anak-anak Immanuel semua sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang pastinya kita mau duduk diam untuk bersama-sama di sini memuji, menyembah, dan berbagi firman Tuhan. Nah, baik, semua sudah siapkan di rumah? Siapkan Alkitabnya, siapkan peralatannya yang dibutuhkan untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Ya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bersyukur buat setiap anak-anak yang hari ini boleh duduk diam, akan memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman itu tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dan kami menyerahkan Bapak buat setiap anak-anak kami yang boleh menonton video ini, boleh mendapat berkat dan semakin diberkati di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya atas setiap kami yang ada di sini, bahkan buat setiap anak didik kami dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, siap memuji Tuhan? Ya, semua pakai berdiri. Ya, regangkan kanan kiri. Ya, kanan kiri badannya. Oke, atur jarak karena kita akan memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan karena kata Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi hari ini biarlah jiwa kita memuji Tuhan. Ya, siap ya? Sudah berdiri semua? Tidak ada yang duduk. Kalau ada yang duduk, colek kanan kirinya. Ayo berdiri karena kita memuji Tuhan. Ada amin. Ya, semua tepuk tangan. Ya, ikuti Pak Heri. Ya, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan, saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan, saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Katakan, tapi saya laskar Kristus. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, tadi dikatakan laskar Kristus. Pak Heri mau lihat semua anak-anak bagaimana sikapnya sebagai laskar Kristus. Ya, tadi berjalan harus gagah, ya, berkuda juga harus kuat, ya, menembak juga begitu ya. Tapi jangan salah tembak, nanti bahaya, ya. Harus pas targetnya. Siapa target kita? Yaitu iblis yang ada pagi ini. Jadi semua anak-anak harus sudah siap sebagai laskar Kristus. Siapkan roh, jiwa, tubuh, dan pikiran untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, masih siap memuji Tuhan anak-anak? Tentunya masih. Semua tetap berdiri. Siap memuji Tuhan hari ini? Pasti masih siap. Nah, sudah direnggangkan badan kanan kiri. Baik, kita akan naikkan pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi ya. Tepuk tangannya semua ya. Semuanya ikuti miss-missnya ada di belakang ya.
Semua katakan kudaki-daki ya. Siap-siap mendaki gunung, ayo bagaimana? Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Kanan yang mana? Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka, peluk temannya adanya. Suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Ku sekali lagi katakan pujian dari pertama. Ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Cari kanannya. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Disukakan. Di bawah kau ada. Disuka kau ada. Di duka peluk temannya. Kapun kau ada. Karena Engkau Yesus. Karena siapa? Karena Engkau. Karena Engkau Yesus. Karena siapa? Karena Engkau Yesus. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Semua masih kuat memuji Tuhan, masih guru-gurunya masih kuat ya. Baik. Semua pasti sudah mulai capek. Semua Pak Heri kasih waktu untuk boleh duduk. Ya, seperti yang Pak Heri sampaikan, siapkan Alkitab, siapkan yang diperlukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, baik. Kita angkat pujian ya dalam sikap berdoa ya, nggak usah lihat kiri kanan, ikuti pujian ini supaya firman ini boleh tumbuh dan subur di hati setiap kita ya anak-anak ya. Baik, kita katakan pujian ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dari pertama, anak-anak katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari pertama katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tangan memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan, anak-anak. Baik, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dan bila ketika anak-anak kami menyatakan Engkau begitu baik Yesus, biarlah itu boleh menjadi remata setiap kehidupan anak-anak kami. Terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah boleh kami lakukan. Dan sebentar kami akan memberi tempat buat hati kami, buat Roh Kudus-Mu menaburkan kebenaran firman Tuhan, agar itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Iya. Shalom anak-anak, apa kabar nih? Luar biasa ya. Setelah tadi kita memuji nama Tuhan, waktunya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tentunya hari ini Mistika akan bercerita tentang Daniel. Oke, siap ya. Sebelumnya ada judulnya nih. Tema minggu ini Mistika akan memberikan tentang doa, ya, seperti kisah yang terdapat pada kisah Daniel. Nah, hari ini Mistika mau cerita tentang Daniel di Gua Singa. Nah, Daniel di Gua Singa ini diambil dari ayat Daniel 6 ayat 1 sampai 29, ya. Nah, ceritanya adalah waktu itu Daniel seorang pejabat tinggi yang dipilih oleh Raja Darius, ya. Pejabat tinggi dari kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Daniel dipilih sama Raja Darius. Daniel sangat disayangi, ya, dari beberapa pejabat yang dipilih oleh Raja Darius. Kemudian Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat yang paling tinggi. Artinya pejabat yang paling disayangi, dan semuanya disediakan oleh Raja Darius karena Daniel sangat disayangi oleh Raja Darius. Tapi ya, ada pejabat tinggi yang lainnya yang gak seneng. Mereka gak menyukai Daniel. Mereka menyusun rencana jahat. Apa ya yang direncanakan oleh mereka? Oh, mereka sedang berhasut untuk membujuk Raja Darius. Iya, mereka membujuk Raja Darius untuk menghukum orang yang tidak menyembah raja. Waduh, Daniel menyembah raja nggak? Daniel menyembah raja, tapi bukan dengan versinya mereka, para orang-orang yang jahat sama Daniel, ya. Nah, mereka membujuk Raja Darius untuk, yuk kita cari orang yang tidak mau menyembah raja, katanya. Nah, kemudian ya, 3 orang itu melihat ternyata Daniel menyembah kepada Tuhan, dan mereka segera melaporkannya. Mereka melaporkannya kepada Raja Darius, dan mereka lari melaporkannya. Ketika Raja Darius tahu apa yang terjadi, Raja Darius sedih. Raja Darius sedih karena Daniel yang dikasihinya, Daniel yang akan dipilih menjadi pejabat yang paling tinggi, yang paling dekat dengannya, harus dihukum karena dia diduga tidak mau menyembah raja.
Dan akhirnya haruslah kesepakatan bersama, dan raja sudah menyetujuinya. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Wow, apa jadinya ya kalau kita sudah dilemparkan ke dalam gua atau kandang yang banyak singanya yang sudah lapar. Nah, Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian raja berkata, "Daniel, biarlah Tuhan yang menyelamatkan Daniel." Karena raja tahu Daniel sering berdoa, Daniel sering menyembah Tuhan, dan Daniel setia kepada Tuhan, dan juga setia juga kepada raja. Tapi Daniel selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya, ya, selalu berdoa. Nah, apa yang terjadi di dalamnya? Ternyata Tuhan juga menyertai Daniel di dalam gua singa. Daniel langsung berdoa kepada Tuhan, "Oh Tuhan, tolonglah saya, jaga saya di dalam gua singa ini." Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ternyata dia mengirimkan, singa-singanya nih ditutup mulutnya sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tapi Daniel masih bisa melihat dan melakukan aktivitas, ya. Singa-singanya matanya doang yang kelihatan, mulutnya gak kelihatan. Tuhan sudah menutupnya, dan Tuhan sudah mendengarkan doa Daniel, ya. Terus Tuhan juga mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa itu. Yang tadinya mau menerkam Daniel akhirnya ditutup, dan mereka senang dekat dengan Daniel. Nah, apa yang terjadi di luar sana? Ternyata Raja Darius ketakutan. Dia berpikir, gimana ya nasib Daniel ya? Apakah Tuhannya akan menjaga Daniel? Apakah Tuhan kita akan menjaga kita? Ya, ternyata besok paginya, karena semalam suntuk raja gelisah, raja nggak bisa ngapa-ngapain karena orang kesayangannya ada di dalam gua, terancam bahaya yang luar biasa. Besok paginya ketika dibuka dan dipanggil, "Daniel, apakah kamu baik-baik saja di sana?" "Ya Tuanku Raja, aku baik-baik saja." Hati raja senang karena Tuhannya Daniel, yang Daniel sembah dan Daniel puja dan Daniel doa selalu kepada Tuhan, menyertai Daniel, ya. Daniel selamat dari gua singanya, dan Raja Darius senang bahwa kuasa Tuhannya Daniel luar biasa. Kemudian karena Raja Darius tahu bahwa pejabat tinggi yang jahat itu telah memfitnah Daniel, dimasukkanlah yang telah berbuat jahat itu ke dalam gua singa. Daniel diangkat, yang 3 itu dijatuhkan ke dalam gua singa, dan yang jahat itu akhirnya diterkam oleh para singa karena Tuhan sudah membuka kembali mulut singa itu. Dan akhirnya Raja Darius memerintah semua rakyatnya dan harus memberitahukan kepada semua rakyat, kita harus menyembah Allahnya Daniel. Karena apa? Allahnya Daniel luar biasa. Allahnya Daniel yang telah membantu Daniel, yang telah menolong Daniel supaya lepas dari bahaya, baik dari yang mau jahatin dia ataupun yang mau menerkam dia. Nah, akhirnya Daniel menjabat pejabat tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, dari kisah ini, ya, dari kisah si Daniel ini, kita boleh belajar yang namanya kalau kita lagi gelisah, punya masalah, ya, Tuhan mau nggak ya mendengarkan doaku? Pasti Tuhan nggak dengar. Tidak, anak-anak, Tuhan akan mendengarkan doa kalian, ya, asal kalian ambil waktu sebentar, masuk ke ruangan yang tertutup dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong hamba yang sedang sedih karena
Mungkin mama lagi capek, papa lagi capek juga, dan hamba bingung untuk mau belajar. Kiranya Tuhan mau menolong hamba, sehingga hamba bisa belajar dengan giat dan membantu orang tua hamba. Amin. Nah, kalau kalian doa dengan sungguh-sungguh, pasti doa kalian akan dikabulkan. Dan Tuhan tidak pernah menutup mata, menutup telinga untuk melihat anak-anaknya yang sedang kesusahan. Nah, di saat pandemi ini pastinya kalian sedang mengalami rasa ketakutan, rasa kegelisahan. Percaya deh, dengan doa itu semua ya, kalau doa kalian sungguh-sungguh, semua pasti akan didengarkan oleh Tuhan dan indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan jawaban yang indah buat kalian. Seperti ya, Amsal 3 ayat 5. Yuk kita lihat ya ayat hafalan kita ya. Nah, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itulah demikian firman kita. Kita hari ini belajar tentang makna dari doa seperti kisah Daniel, dan semoga kita semua yang di rumah maupun di rumah dimanapun kalian berada tetap dilindungi sama Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu ya dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat diberi pengertian dan pengetahuan supaya kami selalu ingat akan Tuhan. Dan kami mau berdoa terus Tuhan buat orang-orang yang kami kasihi, buat mama papa kami yang di rumah, buat sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mau menolong kami, dan dalam kami juga proses belajar mengajar Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menjaga kami dari hari demi ke hari. Dan kami menyerahkan ibadah penutupan ini ke Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.